Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, langkah Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di maskapai Garuda Indonesia menyedot perhatian halayak. Sebab Erick sendiri yang datang ke Kejaksaan Agung. Selain melaporkan Garuda, kedatangan Erick ini juga menjadi simbol sinergitas Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung untuk bersih-bersih BUMN. Apakah langkah ini akan efektif? Inilah top review selengkapnya. Selasa siang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, iring-iringan tampak memasuki halaman gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rupanya ini adalah rombongan Erick Thohir, yang tidak lain adalah Menteri Badan Usaha milik negara yang menyambangi Kejaksaan Agung. Erick Thohir disambut langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin di depan lobi gedung Kejaksaan Agung. Sejurus kemudian mereka memasuki ruangan. Rupanya pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin kali ini untuk melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia, perusahaan BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN sendiri. Dugaan korupsi yang dilaporkan terkait pengadaan pesawat ATR 72600. Yang tadi dibicarakan dan pertama adalah tentang restrukturisasi Garuda Indonesia. Yang kedua adalah laporan Garuda untuk kemudian ATR 72600. Secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda. Nah, khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR 72600. Nah, ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh, tetapi mesti ada fakta yang diberikan. ATR 72600 adalah pesawat berkapasitas 70 penumpang yang diklaim hemat bahan bakar sekitar 50% ketimbang pesawat lain yang sejenis. Proyek pengadaan pesawat ATR 72600 melalui leasing atau lessor merupakan pengembangan kasus lama yang terjadi pada zaman mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Pada tahun 2013, maskapai pelat merah itu menggarap proyek pengadaan 35 unit pesawat ATR 72600 untuk melayani penerbangan jarak dekat di berbagai daerah di Indonesia. Kala itu, perseroan mendatangkan pesawat ATR 72600 untuk melayani rute-rute penerbangan jarak tempuh kurang dari 900 mil laut, karena pesawat ATR 72600 diklaim punya kapabilitas untuk menjangkau bandara-bandara kecil dengan landasan pacu kurang dari 1.600 meter. Namun, seiring berjalannya waktu, perseroan lantas mengembalikan pesawat ini kepada pihak lessor karena dianggap kurang cocok beroperasi di Indonesia. Selain itu, diduga ada upaya penggelembungan penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tentang substansi dugaan tindak pidana korupsi, sejauh ini memiliki bukti-bukti yang bisa ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Substansi bahwa itu adalah adanya tindak pidana korupsi nanti sangat tergantung proses hukum yang ada di Kejaksaan. Sebagian orang bertanya-tanya, mengapa Erick Thohir melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, bukan ke KPK yang selama ini menjadi andalan pemberantasan korupsi? Kisah sukses Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di asuransi Jiwasraya dan Asabri disebut menjadi pertimbangan pelaporan ke Kejaksaan Agung. Laporan disampaikan kepada Kejaksaan, bukan kepada KPK, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, mengingat Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menyidik, menuntut tindak pidana korupsi. Pada sisi yang lain juga bahwa Kejaksaan memiliki prestasi yang sangat fantastis dalam membersihkan BUMN dari perilaku korupsi, yaitu kasus Asabri,
kasus Jiwasraya. Jadi saya kira ini adalah sebuah pertimbangan mengapa dilaporkan kepada kejaksaan, bukan kepada KPK. Pada sisi yang lain juga bisa dijadikan pertimbangan bahwa memang kejaksaan memiliki perangkat-perangkat yang sangat memadai untuk melakukan proses penyidikan termasuk penuntutan tindak pidana korupsi. Jadi ini adalah satu hal tindakan yang saya kira tepat untuk dilakukan pada kejaksaan. Sebagaimana diketahui dalam kasus mega korupsi Jiwasraya, negara dirugikan 16,8 triliun. Dalam kasus ini, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Komisaris Utama PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat, ex-direktur utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan direktur keuangan Jiwasraya Heri Prasetyo, ex-kepala divisi investasi dan keuangan Jiwasraya Syah Mirwan, direktur utama PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, serta direktur utama PT Hanson International Beni Cokro Saputro. Sedangkan pada kasus Asabri, negara dirugikan 22,7 triliun. Dalam kasus ini, pengadilan memvonis hukuman mati serta hukuman uang pengganti 12,4 triliun rupiah kepada Presiden Direktur PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Pak Jaksa Agung dan seluruh jajaran, saya mengucapkan terima kasih bahwa selama ini dalam tentu tidak hanya hal Asabri Jiwasraya, tapi hari ini Garuda dari pihak Kejaksaan Agung terus mendampingi kami. Karena penting buat kami adalah tadi transformasi daripada administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Laporan kasus dugaan korupsi di Garuda hanyalah satu dari program bersih-bersih BUMN yang dilakukan Menteri BUMN. Karena itu, Erick Thohir menekankan pentingnya sinergitas antara Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung. Itu yang disampaikan tadi, kita sinkronisasi data. Dan ini kita harapkan juga tidak hanya untuk kasus Garuda. Ini banyak juga hal-hal lain yang kita akan dorong ke Kejaksaan untuk kasus-kasus di BUMN. Agar tadi ini merupakan program yang menyeluruh, tidak hanya satu-satu isu diambil, tetapi program yang menyeluruh yang dilakukan oleh Kejaksaan bekerja sama dengan BUMN, baik berupa pendampingan dan penegakan hukum. Dan saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan. Dan inilah memang tujuan utama kita, terus menyehatkan daripada BUMN tersebut.